Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana mengajukan permohonan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto ya, atau NPPN di aplikasi Cortex ya. Jadi pemberitahuan penggunaan norma ini ya harus diajukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu 3 bulan, paling lama 3 bulan setelah masa tahun pajak berakhir ya. Jadi pemberitahuan ini adalah agar nanti wajib pajak dapat menggunakan norma dalam penghitungan di SPT tahunannya, khususnya bagi wajib pajak yang bekerja sebagai pekerjaan bebas. Nah, bagaimana mengajukannya? Jadi yang pertama tentu saja teman-teman nanti harus login untuk melakukan permohonannya di aplikasi Cortex ya. Seperti biasa kalau sudah punya loginnya silahkan masuk NIK, kata sandi dan captcha-nya ya, kemudian login. Nah, bagi yang belum ya mau tidak mau teman-teman harus registrasi dulu dengan mendapatkan kata sandinya, masukkan NIK-nya, kemudian verifikasi ke email ya atau nomor HP, masukkan captcha-nya, pernyataan dan kirim ya. Untuk yang belum menggunakan Cortex ya, yang ingin belajar bagaimana mendaftarkan apa namanya bagaimana bisa menggunakan Cortex dengan kata sandi ya, silakan bisa ditonton di video saya yang sebelumnya. Nah, baik teman-teman, ketika sudah berhasil masuk, bagi yang sudah punya registrasi Cortex ya, pertama dia harus mendaftarkan dulu atau membuat permintaan kode otorisasi ya, sertifikat elektronik ya. Jadi ini sebagai pengganti tanda tangan dari wajib pajak yang bersangkutan. Menunya di mana? Di portal saya, kemudian di permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Setelah itu nanti akan ada pilihan ya teman-teman. Scroll ke bawah, pilih rincian sertifikatnya, lalu pilih kode otorisasi DJP atau KO DJP. Buat passphrase ya, sebaiknya dicatat agar tidak lupa. Dan passphrase ini akan digunakan untuk mengotorisasi transaksi di Cortex ya. Jadi untuk penandatanganan transaksi-transaksi yang terkait dengan administrasi di Cortex akan diminta untuk memasukkan passphrase ini. Ya, ini kita buat di sini kode otorisasi, kemudian kita isikan apa namanya buat passphrase-nya, conteng pernyataan dan simpan. Nanti kalau berhasil ya teman-teman akan mendapatkan bukti tanda terima dan ada keterangan sertifikat berhasil dibuat. Unduh bukti tanda terima ya, silakan kalau ingin diunduh untuk dilihat tanda bukti permohonan sertifikat elektronik kita atau kode otorisasi kita. Kalau sudah berhasil seperti ini ya kita tinggal sekarang bagaimana kita mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN tersebut ya. Nah, menunya teman-teman untuk mengajukan permohonan EPPN ini itu ada di menu layanan wajib pajak ya. Di pada halaman depan dashboard kita itu ada di layanan wajib pajak agak sebelah kiri. Teman-teman silakan klik saja di sana, kemudian nanti di sana ada layanan administrasi. Jadi teman-teman semua permohonan itu sekarang sudah terpusat di sana ya. Tinggal teman-teman lihat saja permohonan apa yang ingin diajukan. Nah, terkait dengan NPPN ini ada di sana layanan administrasi. Kemudian buat permohonan ya, buat permohonan dulu. Kemudian nanti di sana di bagian pilihan permohonannya itu akan ada pilihan AS04. Pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukaan stelsel kas ya. Jadi nanti akan ada dua pilihan. Kita pilih yang untuk menggunakan pemberitahuan norma penghasilan neto ya di AS0401. Nah, kita klik saja di sana. Kemudian nanti kita diminta untuk menyimpan permohonan kita tersebut. Nah, teman-teman, ini baru permohonan awal ya. Agar ini betul-betul masuk sebagai permohonan, kita wajib melanjutkan dengan mengetik di alur kasusnya. Jadi kita ingin menjadikan ini kasus untuk diproses. Nah, teman-teman silakan ya ketika sudah masuk di alur kasus, isi data-data yang diminta di sana ya. Ada data-data yang memang sudah muncul, tapi ada juga data-data yang memang kita isi sendiri. Contohnya tahun pajak misalnya. Kemudian peredaran bruto kita berat brutonya berapa, kota kabupaten kita di mana ya. Ini data yang wajib kita isi ya. Jadi kalau data-data yang mungkin sudah agak warnanya abu-abu itu sudah otomatis terisi, tapi untuk yang lain kita wajib isi sendiri. Kalau sudah diisi, kemudian teman-teman nanti di bawah ada pernyataan ya. Kita conteng pernyataan bahwa kita memang ingin melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan ingin menggunakan norma penghasilan neto tersebut. Nah, setelah itu akan ada verifikasi ya untuk menunjukkan bahwa kita memang termasuk wajib pajak yang bisa menggunakan norma penghitungan tersebut.
jenis wajib pajaknya masuk, kemudian metode pembukuan, jangka waktu juga masuk ya. Ini otomatis ya. Kalau misalnya teman-teman masih belum mendapatkan verifikasi ini ya kemungkinan ada sesuatu yang mungkin perlu diselesaikan administrasinya terlebih dahulu. Kalau sudah ini ya teman-teman klik simpan. Kemudian nanti buat PDF-nya, ya. Nanti di sini PDF-nya ini artinya ini semacam surat permohonan kita. Surat permohonan kita yang akan kita ajukan ya. Dia akan menjadi apa namanya format surat ya, create PDF. Kemudian kita sign. Nah, di sini nanti gunanya passphrase kita tersebut. Kita klik sign, kita tanda tangan. Nah, buat formulir tadi ya, buat artinya sebelum kita sign tadi kita create PDF. Kemudian nanti di PDF inilah kita akan isi kembali data-data kita ya, data-data kita yang berkaitan dengan permohonan IPPN tersebut ya. Silakan teman-teman isi, terutama yang bagian ada tanda bintangnya itu wajib diisi ya. Untuk tahun pajak, jenis pajak dan seterusnya itu ya pastikan kalau memang dia menunjukkan ada tanda bintang wajib diisi. Kemudian setelah teman-teman isi, kemudian klik simpan. Kemudian setelah simpan ya tadi ya ada tanda sign tadi, artinya kita akan menandatangani permohonan ini. Permohonannya itu akan muncul PDF-nya dan kita tanda tangani dengan menggunakan apa? Menggunakan sertifikat elektronik tadi atau ke ODJP ya yang kita sudah buat atau passphrase tadi. Silakan ditandatangani, artinya kita masukkan passphrase-nya, kita simpan dan kalau sudah berhasil nanti akan ada muncul notifikasi nih teman-teman. Muncul notifikasi sukses ya. Nah, muncul notifikasi sukses ini itu akan muncul PDF-nya. Itu bisa kita download untuk melihat formulir permohonan kita. Kemudian setelah berhasil desain nanti akan ada peneretangan di sini tertandanya berapa ya. Satu artinya ya hanya satu artinya kita sendiri. Kemudian kita pilih submit. Kemudian teman-teman, nah bagaimana untuk mendapatkan hasil penyampaian pemberitahuan penggunaan PPN ini? Jadi nanti ketika teman-teman sudah berhasil, sukses ya, artinya sudah menyampaikan ya, itu akan ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan bukti penerimaan elektroniknya tadi ya, semacam apa namanya di sini surat pemberitahuan penerimaan elektronik dan yang kedua pemberitahuan penggunaan norma. Jadi kalau sudah sampai di sini artinya teman-teman sudah secara sah menyampaikan norma pemberitahuan penggunaan norma tersebut ya penggunaan norma untuk perhitungan penghasilan itunya ya bisa dilihat di alur kasusnya kemudian di bagian dokumen. Nah teman-teman bisa juga untuk melihat status kita itu apa namanya apakah ada sudah NPPN-nya ya teman-teman bisa masuk di portal saya di sini kemudian bisa dilihat di profilnya nantinya kemudian ada fasilitas aktif. Fasilitas aktif ini artinya apa ya artinya permohonan-permohonan yang kita sudah bisa yang sudah kita ajukan dan bisa kita lihat oh ternyata di sini nih ada pemberitahuan penggunaan norma artinya saya sudah mengajukan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan tersebut untuk penghasilan itu ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah muncul ini ya berarti kita sudah secara sah mengajukan permohonan LPPN. Nah, bisa juga teman-teman untuk memastikan BPE-nya tadi, ya, itu juga bisa di daftar fasilitas saya. Daftar fasilitas saya ini ada di layanan wajib pajak, kemudian layanan administrasi, kemudian di daftar fasilitas ya. Jadi di sana juga akan ada bukti penerimaan elektronik terkait dengan permohonan LPPN kita, teman-teman. Baik, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi demikian ya secara singkat permohonan penggunaan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan itu ya bagi wajib pajak yang menggunakan atau yang mempunyai pekerjaan sebagai pekerjaan bebas ya. Dan ini wajib diajukan ya karena secara administrasi nanti Cortex akan melihat apakah teman-teman sudah mengajukan atau belum. Ya kalau belum mungkin tidak akan bisa mendapatkan norma penghitungannya. Ini mungkin akan dihitung secara penuh penghasilannya tersebut ya. Baik teman-teman, itu saja mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Kalau ada pertanyaan silakan. Dan kami doakan usaha teman-teman, pekerjaan teman-teman sukses selalu, berkah selalu, dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.